Halo semuanya, saya Yulia, ini suami saya. Saya Paul. Kita berdua arsitek dari Bandung. Pekerjaan kita mendesain rumah-rumah. 90% proyek kita rumah sih. Pertama kali kita tertarik lifting up sebetulnya gara-gara ikut Sukses Sejati dulu. Di camp Sukses Sejati itu kita tertarik mengenai satu topik bekerja berpasangan. Karena ternyata bekerja berpasangan itu kita mengalami banyak sekali masalah yang muncul. Waktu kita ikutan Sukses Sejati juga ada satu topik mengenai membahas tentang talenta. Dan ternyata di Sukses Sejati waktu itu ada kelanjutannya yaitu Litubles yang sekarang namanya Lifting Up. Kendalanya itu, satu, kita tidak bisa memisahkan antara pekerjaan dan masalah pribadi. Itu sulit sekali. Setelah selesai jam kerja, masalah-masalah pekerjaan itu dibawa ke rumah. Sehingga kita juga kurang nyaman. Terus karena kita bergerak di bidang desain, kita punya kayak semacam ego masing-masing. Jadi banyak sekali misalnya keputusan desain yang bertentangan. Jadi sebetulnya yang kasihan bukan cuma kita aja, bukan kita bertengkar berdua, tapi staf di kantor pun merasakan keributan kita, kasihan, jadi bingung. Ini si bapak sama ibu kenapa nih gitu kan. Dan jadi ada dua pimpinan. Bingung tuh. Jadi kalau misalnya ibu ngomong A, terus bapaknya saya bilang nggak mau gitu. Anak-anak di bawah kan bingung tuh ya. Ini saya mau ngikutin yang mana. Sedangkan si project harus jalan terus. Nah, sejak ikutan Lifting Up kan kita ada tes talenta tuh. Ketahuan di situ talenta saya ternyata adalah builder dan shaper. Sedangkan Paul talentanya ada dreamer, reinventor, arsitek. Ada workshop yang mengenai Lego. Legonya tuh dibubarkan di dalam satu meja. Udah gitu kita itu dibagi menjadi 7 talenta kelompoknya. Dreamer, arsitek, builder, shaper, reinventor, harvester, sama operator sesuai urutannya. Si dreamer itu mikirin ide dasarnya dulu. Habis selesai si dreamer mikirin ide dasarnya, kita bikin blueprint gimana caranya ide ini bisa diterapkan step by stepnya. Habis selesai step by stepnya selesai, dioper ke builder. Builder yang akan mengkoordinasi siapa yang mengerjakan dan dikerjakan. Habis builder selesai, shaper juga masuk menajamkan hasil dari builder. Nah, rumus dari shaper itu balik lagi ke reinventor. Reinventor itu bikin redesign dari prosesnya itu. Habis reinventor beres, baru masuk ke harvester dan ada operator. Kira-kira gitu. Kita ngikutin flow-nya sesuai talenta. Sejak tahu talenta kita berdua, kalau dulu tuh di studio kita, jadi kalau misalnya ada proyek masuk nih, kita mendesain bersama. Jadinya kita desain rembukan barengan, terus udah gitu dibikin gambar kerjanya, terus udah gitu dari keluar gambar desain, nanti kita revisi bareng. Nah itu kan keluar percekcokan banyak sekali. Dari pertama keluar desain aja, Paul pengen A, saya pengen B, banyak sekali gitu. Nah sejak tahu talenta, kita pisah. Karena talentanya Paul adalah dreamer, jadi waktu pertama masuk proyek tuh bukan masuk ke saya dulu, tapi masuk ke Paul. Si dreamernya bekerja dulu. Si Yuli yang builder and shaper tunggu dulu, jangan masuk dulu nih di waktu pertama perencanaan. Hasilnya tuh jadinya setelah kita menjalankan si talenta ini, setelah kita pisah-pisah, hasilnya pertama adalah desain jauh lebih matang. Kalau untuk pekerjaan. Kalau untuk rumah tangga, 80% sumber keributan kita menghilang jadinya. Wah, kalau dulu pas belum tahu Lifting Up, jadi waktu dreamernya keluar, saya tuh langsung nge-cut, shapernya tuh langsung keluar, langsung di-cut. Lama-lama kan si dreamer emosi jiwa juga kali ya, itu terus di veto terus. Nah, setelah kita tahu diri kita masing-masing, waktu si dreamer lagi keluar, si shaper harus tahan diri, harus tahu, oh saya jangan nge-veto, saya jangan ngekritik. Tapi emang kalau pada saatnya si dreamer ini udah selesai, dia bakal ngomong, yuk tolong dong, ini tolong di QC apa yang kurang, baru shaper saya keluar. Jadi ada waktunya kapan shaper keluar, kapan dreamer keluar, kapan builder saya keluar, kapan reinventornya dia keluar, ada waktunya masing-masing. Lalu talenta builder itu salah satu yang paling utamanya adalah mengkoordinasikan
mengkoordinasikan staff. Sehingga begitu tahu talenta itu, saya lebih mundur pada saat mengkoordinasikan staff. Jadi begitu udah beres rumusnya misalnya, oke, hari ini kita harus mengerjakan A, B, C, D, E. Saya bikin bubble diagram biasanya. Bubble diagramnya saya oper ke dia. Karena dia builder, dia manggil tim, dan rapatlah dia berkoordinasi sesuai dengan si blueprint dari talenta kita gitu. Enaknya apa? Si builder itu punya karakter yang lebih sabar, teliti, dan cermat, sehingga orang-orang itu nggak ngerasa terburu-buru pada saat dia bagi-bagi tugas. Sedangkan kalau saya yang koordinasi, wah, itu bisa kacau loncat-loncat kemana-mana. Karena si dreamernya pop keluar, kayaknya mending gini deh, kayaknya mending gini gitu. Anak-anak juga bingung. Kalau nge-QC gambar, udah pasti dreamer yang tidak cermat ini tidak ikutan, karena pasti kacau. Kalau ada QC gambar dulunya dioper ke saya, waduh, saya pasti bisa 3 hari 4 hari kali. Tapi begitu dimasukin ke shaper, dalam hitungan menit dia bisa buka handphone, dia langsung lihat ini masalah. Bisa dan yakin bisa bagus juga. Bisa bagus. Malah kalau kita setelah tahu lifting hub ini, setelah ikutan, kita ngerasa malah istilahnya couple powernya tuh lebih keluar. Karena kita tahu, oh kelebihan si Paul tuh A, B, C, D, E. Kekurangannya Paul A, B, C, D, E. Saya berusaha ngisi. Paul pun sama, kelebihannya Yuli apa, dia kasih kelebihan saya untuk lebih menonjol. Tapi tahu kekurangan saya, dia isi. Intinya sih, kita sekarang mengerti bahwa bisnis berpasangan itu ada plus minusnya. Tapi plusnya juga, dulunya yang kita lebih merasakan banyak minusnya, sekarang kita merasakan banyak plusnya. Karena mulai tahu diri, saya tahu kapasitas saya di mana, saya jeleknya di mana, sehingga biar istri saya mengisi yang jeleknya saya gitu. Tadinya kita ikutan ini untuk bisnis kita, tapi ternyata efek rumah tangga pun besar sekali. Jadi kan karena kita kerja 24 jam bareng, dengan keributan yang amat sangat banyak, efek banget. Ya, jadi jadi jenuh, jadi bisa dibilang kayak, aduh, muak, lihat-lihat lu lagi. Udah malah lagi berantem, terus udah gitu ketemu dia lagi gitu. Kerjanya di rumah, segala macam, jadinya kesel, jadi pengen masing-masing gitu kan. Kita tuh sempat mengalami jadi kayak living single jadinya. Single marriage atau apa ya? Pokoknya kawin tapi kayak kehidupan masing-masing. Jadi kerja bareng tapi pulang ke rumah kita masing-masing. Paul punya dunianya sendiri. Yang dulu tuh Paul tuh senang banget nge-trail. Jadi nge-trail tuh biasanya tiap Sabtu pasti nge-trail. Dari hari Kamis tuh udah sibuk dengan grupnya dia, berencanakan mau kemana gitu. Saya hidup dengan dunianya saya sendiri gitu. Karena saya introvert, saya butuh me time. Saya nggak peduli dia mau ngapain, peduli amat. Pokoknya gua aja sendiri, gua me time sendiri. Karena ikutan lifting up ini mengurangi sekali pertengkaran kita di pekerjaan, otomatis kita pulang ke rumah tuh adem jadinya kalau sekarang. Ya, lebih adem, jauh lebih adem. Sehingga kadang-kadang kita mikirnya kerja, pulang tuh butuh dicas gitu, butuh istirahat. Sekarang tuh ya bisa dicas sama dia, kita nonton yuk, atau kita makan yuk gitu. Kalau dulu kayaknya saya ngecas cari teman-teman, mau main kemana nih nanti Sabtu, ayo kita pergi gitu. Jadi dulu itu entah kenapa ya, kita para arsitek yang berpendidikan arsitek mungkin kayaknya nyari semua deh. Kayak punya ego tersendiri arsitek gitu. Dan saya punya itu juga. Di satu sisi saya ngerasa saya punya pendidikan arsitektur, saya punya pengalaman kerja, saya punya talentanya, saya pikir gitu. Jadi saya merasa superior emang sih, saya jago kok di sini gitu. Dia kan orangnya lebih laid back, santai. Jadi kerasa apa ya, menurut saya nggak disiplin gitu, nggak bisa. Dan saya kan latar belakangnya sebetulnya saya bukan arsitek. Saya arsitek tuh bisa dibilang otodidak. Jadi saya belajar dari pengalaman dari jam terbang. Latar belakang saya sebetulnya kuliahnya ekonomi. Saya selalu ngomong gini, ya bisnis ini mah kalau nggak ada saya nggak akan jalan. Saya selalu bilang sama dia dan saya tidak sadar bahwa ini tuh melukai hati. Tapi sekarang saya pikir bisnis ini tidak akan maju kalau nggak ada dia. Maju versi saya ya. Banyak mimpi-mimpi di bisnis ini yang saya pengen si studio ini bisa nyampe A, B, C, D, E. Yang tadinya saya pikir nggak bisa nyampe. Tapi setelah Yuli terlibat penuh, ternyata bisa gitu. Bisa sampai level ini, bisa sampai level ini. Jadi itu sih yang perubahan yang paling besar sih. Oh, terima kasih.
Sekarang jadi pulang ke rumah tuh lebih apa ya, lebih menemukan home lah ya. Ya benar, lebih menemukan rumah. Buat kalian yang mau ikut lifting up, ikut Sukses Sejati dulu atau ikut Kingdom Financial dulu ya, baru bisa ikut lifting up. Hidup kita berubah setelah ikut Sukses Sejati sebetulnya, karena kita ikutin seluruh prosesnya. Ikut semua aja kita ikutin sampai sekarang, sampai lifting up dan lain-lain. Tapi yang utama sebetulnya bukan teorinya kita paham, tapi aplikasinya yang lebih penting sebetulnya. Dijalanin nggak gitu? Mendingan ilmunya 1 tapi kita jalanin daripada ilmunya 10 tapi nggak jalan semua. Intinya sih itu ya. Intinya kita mau berproses terus sih. Iya, mau nggak kita berubah gitu. Tanpa berubah nggak akan bergerak menjadi lebih baik. Dadah.